Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan nikmat karunia-Nya sehingga kami bisa melanjutkan kuliah pentanahan dan proteksi petir yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pentanahan instalasi listrik tegangan rendah. Pertama kali kita awali dengan biodata singkat dari saya. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan untuk biodata. Bagi Anda mungkin yang mengalami kesulitan, nanti bisa diskusi melalui kolom komentar atau bisa melalui forum yang sudah saya sediakan lewat Bismart atau bisa kontak melalui WhatsApp group atau nanti bisa bertanya langsung pada saat perkuliahan offline. Semoga pandemi corona ini segera berlalu sehingga nanti kita bisa melanjutkan kuliah online ini menjadi kuliah offline. Untuk tujuan pembelajaran, ini hanya ilustrasi. Mungkin bagi Anda, pentanahan untuk instalasi listrik tegangan rendah itu seperti apa? Mungkin banyak yang masih bingung. Pentanahan itu seperti apa? Macamnya ada berapa? Banyak yang belum ngerti. Banyak yang belum paham. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Kalau tidak ditanahkan nanti seperti apa? Banyak sekali mahasiswa, teknisi, bahkan engineer yang sudah bekerja di bidang teknik instalasi listrik itu belum kompeten. Karena belum kompeten, maka di dalam melakukan pekerjaan keelektroan, dalam hal merencanakan, menginstalasi, melakukan pengukuran dan pengujian, melakukan testing and commissioning, melakukan pengoperasian dan melakukan pemeliharaan, itu seringkali tidak sesuai dengan standar. Tidak sesuai dengan kaidah dan rekomendasi dari para ahli dan juga asosiasi profesi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan. Nah, oleh karena itu nanti harapannya setelah melalui kuliah ini Anda akan menjadi lebih paham, menjadi lebih mengerti. Ujung-ujungnya nanti Anda menjadi lebih kompeten. Sehingga apa? Ini bisa menjadi bekal yang baik sekali untuk Anda dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di dunia kerja nantinya. Nah, kita awali dengan pendahuluan. Jadi untuk instalasi listrik kemarin sudah kami bahas, yaitu ada instalasi listrik tegangan tinggi, itu untuk saluran transmisi. Yang kedua ada instalasi listrik tegangan menengah, itu ada di pembangkit listrik dan juga jaringan distribusi. Dan yang ketiga itu adalah instalasi listrik tegangan rendah. Nah, di sini instalasi listrik tegangan rendah banyak digunakan berhubungan langsung dengan manusia. Hampir semua peralatan listrik itu menggunakan tegangan rendah. Kecuali untuk peralatan-peralatan listrik yang berdaya besar. Seperti motor pompa yang ada di industri, kompresor, blower, fan yang di industri, konveyor yang di industri. Ada yang menggunakan tegangan rendah, banyak juga yang menggunakan tegangan menengah. Tapi kalau kita lihat sebagian besar peralatan-peralatan listrik baik di rumah, di kantor, di pabrik, di tempat-tempat kerja itu menggunakan tegangan rendah. Nah, untuk tegangan rendah maka dia langsung berhubungan dengan manusia. Operator, pemakai, user, teknisi,
dan orang-orang sekitar yang ada di tempat itu. Oleh karena itu, instalasi listrik tegangan rendah itu fokusnya harus safety. Safety-nya ini lebih dibanding dengan instalasi tegangan menengah dan tegangan tinggi. Sehingga di sini fokus harus safety, aman. Filosofinya adalah safety, safety, and safety. Nah, oleh karena itu, maka instalasi listrik itu perlu untuk didesain, diinstal, diukur, diuji, dioperasikan, dan dipelihara sesuai dengan standar. Rekomendasi dari, karena kita di Indonesia ya kita rekomendasinya PUIL. PUIL 2000 yang disempurnakan menjadi PUIL 2011. Yang kedua, rekomendasi yang banyak digunakan itu adalah IEC dan standar-standar lainnya seperti IEEE, ANSI, VDA, NEMA, DIN, IEEE, dan standar-standar yang lain. Nah, oleh karena itu nanti instalasi listrik tegangan rendah perlu dilengkapi dengan peralatan proteksi yang handal. Agar sewaktu-waktu ada gangguan, maka sistem proteksi dapat bekerja dengan baik. Dan yang keempat itu adalah bahwa yang namanya sistem tenaga listrik itu pasti rawan terhadap gangguan. Oleh karena itu salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan yaitu masalah pentanahan. Baik pentanahan sumber maupun pentanahan peralatan. Sehingga di sini electrical safety nanti akan bisa kita dapatkan. Nah, sebagai calon engineer, Anda harus concern dengan masalah safety. Nah, sebagai landasan di Indonesia, kita kenal undang-undang yang memberikan amanah kepada kita sebagai orang engineering ya di bidang electrical, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Alhamdulillah, pemerintah dan DPR itu mempunyai kepedulian. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang isinya tentang ketenaga listrikan. Nah, di sini mengamanahkan bahwa yang namanya ketenaga listrikan itu diawali dari mana? Dari energi primer. Batu bara, minyak, angin, air, nuklir, gas, dan lain sebagainya, yang nanti dikonversi. Mengkonversinya pakai apa? Pakai peralatan pembangkit tenaga listrik. Ada tenaga uap, tenaga gas, tenaga diesel, tenaga solar panel, ya, matahari, tenaga angin, tenaga gas, panas bumi, dan lain sebagainya. Setelah itu nanti ditransmisikan oleh saluran transmisi dan didistribusikan melalui jaringan distribusi sampai dimanfaatkan oleh pengguna. Nah, syaratnya apa? Amanah dari undang-undang bahwa pengusahaan tenaga listrik baik untuk kepentingan komersil maupun kepentingan sendiri, baik untuk tempat kerja maupun bukan untuk tempat kerja, harus memenuhi 3 syarat, yaitu A3. Apa itu A3? Yaitu andal. Andal itu kaitannya dengan kualitas. Yang kedua adalah aman. Dan A yang ketiga adalah akrab lingkungan. Nah, kalau kita lihat di sini amanah undang-undang yang nomor 30 tahun 2009, ini identik dengan undang-undang yang nomor 20 tahun 2002. Jadi di sini untuk menjamin keselamatan, ya, di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama, setiap usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan. Yang kedua, setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang ketiga, setiap tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini Anda selain kuliah juga nanti ya perlu untuk mempunyai sertifikat kompetensi di bidang kelistrikan. Yang keempat, setiap kegiatan usaha ketenaga listrikan
wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Yang kelima, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi. Dan yang terakhir, setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikat badan usaha. Nah, amanah ini kalau dilaksanakan, insya Allah nanti sistem kelistrikan itu akan aman, atau dalam bahasa aslinya tadi safety. Nah, sebagai calon ahli di bidang electrical, Anda harus mempunyai dasar pemikiran yang kuat. Apa dasarnya? Dasar berpikir dalam hal merencanakan, dasar bertindak dalam hal melakukan pekerjaan, instalasi, dasar berpikir dalam melakukan pengukuran dan pengujian, operasi dan pemeliharaan. Yang pertama adalah kaitannya dengan hukum. Hukum-hukum di bidang electrical. Nah, hukum ini diterjemahkan dalam bentuk teori-teori. Kalau di pembangkit nanti ada hukum Faraday. Ada hukum Lorentz. Ada hukum Kirchhoff. Ada hukum Ohm. Ada hukum yang lain. Nah, ini harus ada kuasai. Yang kedua adalah standar. Tadi rekomendasi dari standar. Apa? IEC, IEEE ini standar. SNI ini standar. VDA itu standar. SAA itu standar. NEMA itu standar. Nah, ini Anda harus kuasai. Tanpa memahami tentang standar, Anda tidak akan bisa bekerja dengan baik. Yang berikutnya adalah peraturan. Nah, di sini nanti kita harus mengacu dua peraturan. Di Indonesia ada PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Peraturan Menteri ESDM, peraturan Dirjen Ketenagalistrikan, peraturan Pemda, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah rule of thumb. Rule of thumb itu adalah rekomendasi. Ini rekomendasi dari asosiasi profesi, rekomendasi dari pabrik membuat, rekomendasi dari ahli. Nah, ini penting supaya nanti kita mempunyai dasar pemikiran yang kuat. Nah, yang kita bahas sekarang, untuk bahaya listrik terhadap manusia itu apa? Sebenarnya ini yang berbahaya itu adalah arusnya atau tegangannya. Ini mesti kebanyakan menjawabnya adalah tegangan yang berbahaya. Kenapa Anda jawab seperti itu? Karena tidak ada peringatan awas arus tinggi. Tetapi yang ada adalah awas tegangan tinggi. Nah, ini adalah bahaya-bahaya karena faktor di dalam tidak memenuhinya standar yang tadi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Ini kalau kita bekerjanya seperti ini ya, ini sangat tidak memenuhi standar. Nah, tadi saya jawab, yang berbahaya itu tegangan atau arus. Sebenarnya dua-duanya tidak berbahaya. Tegangan itu kita seringkali berdekatan dengan tegangan, tidak berbahaya. Arus juga tidak demikian, tidak berbahaya. Nah, yang berbahaya itu adalah arus listrik yang melalui tubuh manusia. Itu baru berbahaya. Kalau arus listrik melewati lampu ya nggak berbahaya bagi manusia. Kalaupun berbahaya itu kecil karena itu ada radiasi, yaitu arus listrik sesuai dengan hukum Ørsted. Hans Christian Ørsted menyatakan apabila sebuah penghantar dialiri arus listrik, maka di situ akan timbul medan magnet. Maka medan magnetnya itu asalkan berada di bawah ambang batas tidak akan membahayakan. Maka arus listrik yang melalui lampu tidak membahayakan. Tetapi arus listrik yang melalui tubuh manusia itulah yang membahayakan. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara resistansi manusia dengan tegangan. Nah, sebenarnya manusia itu mempunyai R atau resistansi. Nilainya bermacam-macam, tergantung dari kondisi tubuh manusia. Jadi manusia itu ada yang kulitnya sangat kering dan ada yang kulitnya sangat basah. Orang yang kulitnya kering, R-nya tinggi. Sebaliknya, orang yang kulitnya basah, maka dia R-nya rendah. Nah, hubungannya apa nanti dengan tegangan?
Nah, ini nanti mempengaruhi berapa besarnya tegangan yang membahayakan tubuh manusia. Nah, kita bisa hitung aja nanti. I sama dengan rumusnya adalah V per R. R manusia itu berkisar antara 500 sampai 5.000 lah asumsinya. Asumsi kita ambil yang paling rendah itu yang manusia. Kita ambil tengah-tengahnya itu adalah sekitar 3.000. Maka ya kita bisa hitung. V-nya kita yang ini 220, R-nya 3.000. Maka di sini adalah arusnya 0, berapa ini? 22 dibagi 300. 1 sekian, 0,1 lebih. Nah, ini sudah membahayakan manusia. Nah, sehingga di sini hubungannya apabila kulitnya itu sangat kering, maka di sini ya, kalau kulitnya sangat kering kan berarti R-nya tinggi. Maka tegangannya di sini arahnya begini. Ya, hubungan antara R dan tegangan. Semakin kulitnya kering, ya, maka nilai R-nya semakin tinggi. Semakin kulitnya basah, R-nya semakin rendah. Nah, di sini untuk arusnya tadi batasannya seperti ini. Kita bisa lihat ini batasan arus, ini durasinya, ini efeknya bagi fisiologis manusia. Nah, kira-kira yang membahayakan di mana? Jadi yang membahayakan adalah di sini. Walaupun di 15 sampai 30 itu sudah ada konstruksi seperti kram, kesulitan bernafas ya. Maka dari itu ini harus dibatasi arusnya, juga harus dibatasi durasinya. Jadi nanti kalau arusnya kecil seperti ini nggak membahayakan. Tetapi kalau arusnya sudah mulai besar ya nanti ini sudah mulai membahayakan, maka harus dibatasi durasinya. Berapa durasinya nanti ya kita tentukan. Nah, di sini adalah efek arus ke tubuh manusia. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah arus dalam satuan miliampere, ini adalah tegangan. Nah, kita bisa lihat ya. Ini ambang persepsi ada di titik ini. Ini adalah daerah lepas. Kalau kita kena arus sekian ini bisa lepas. Ini adalah daerah pegang. Ini adalah terjadi kemungkinan fibrilasi. Jadi di sini voltase untuk bekerjanya proteksi adalah pada nilai ini, yaitu tegangan 30 sampai 80 volt. Berapa nilai batasnya di sini? 20 miliampere. Nah, nanti kita bisa lihat nanti untuk setting peralatan pengaman ya, supaya nanti kalau manusia tersentuh aliran listrik itu tidak membahayakan. Nah, untuk proteksi terhadap manusia nanti yang pertama adalah proteksi sentuhan langsung. Jadi proteksi sentuhan itu adalah kita baik secara sengaja maupun tidak sengaja menyentuh instalasi listrik yang pada kondisi normal itu bertegangan. Itu dinamakan sebagai sentuhan langsung. Contoh misalkan ini ada instalasi listrik, satu fase, ini adalah fasenya, ini netralnya. Nah, di sini ada orang, ini ada instalasi fase begini. Nah, begini. Ini ada orang di sini. Nah, orang ini secara tidak sengaja menyentuh bagian yang fase. Maka karena orang ini menginjak tanah terhubung dengan ground, maka di sini akan mengalir arus listrik menuju ke manusia, tubuhnya manusia. Berapa arus listrik yang mengalir ke tubuh manusia? Asumsinya R manusia tadi 1000 ohm. Maka I sama dengan V per R. V-nya tadi berapa? 220. Kalau yang kita sebut ini 220 misalkan. R-nya tadi 1000, maka di sini arusnya adalah sama dengan 0,22 ampere atau setara dengan 220 miliampere. Nah, ini kalau kita lihat di data tadi, ini sudah beberapa ratus miliampere sudah akan terjadi apa efeknya? Fibrikulasi vertikular. Tidak sadar ya.
menimbulkan berkas arus. Nah, ini yang sangat parah. Sehingga di sini ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu nanti perlu ada proteksi dari sentuhan langsung ini. Berapa untuk arus proteksi sentuhan langsung? Itu standar yang ditentukan oleh PUIL itu adalah 30 miliampere. Sehingga nanti di sini batas untuk setting dari ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker atau RCCD atau RCD, Residual Current Device, itu adalah 30 miliampere. Nah, untuk proteksi keselamatan pada tegangan rendah itu mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Nah, beberapa standar itu mengacunya ke sini. IEC 364, IEC 479, IEC 755, IEC 1008, IEC 109, dan IEC 947-2. Nah, untuk proteksi sentuhan langsung, itu di sini yang paling penting adalah melakukan isolasi. Jangan sampai nanti instalasi listrik itu tidak diisolasi dengan baik. Maka isolasi itu sangat penting. Jadi isolasi listrik itu sangat penting. Apa yang perlu diisolasi? Semuanya. Mulai dari kabel, terus untuk stop kontak, terus untuk peralatan-peralatan, itu harus isolasinya baik. Nah, isolasi ini mempunyai kemungkinan terjadinya kerusakan atau kegagalan. Contoh, kabel itu kadang suka lecet. Stop kontak kadang-kadang itu isolasinya rusak. Peralatan listrik kadang-kadang colokannya itu stekernya rusak. Sehingga di sini menimbulkan kegagalan isolasi. Nah, kegagalan isolasi itu dapat menimbulkan apa? Yang pertama bisa menimbulkan hubung singkat. Yang kedua bisa menimbulkan beban lebih. Yang ketiga bisa menimbulkan kebocoran arus ke tanah. Yang keempat menurunkan daya isolasi penghantar. Yang berikutnya menghantarkan aliran arus permukaan. Dan yang terakhir itu adalah dapat menimbulkan arus dari fase ke tanah. Nah, dari fase ke tanah nanti bisa merembet menjadi dari fase ke badan perlengkapan listrik. Apabila kita memegang peralatan listrik, nanti ya kita akan teraliri arus listrik. Nah, sehingga di sini resiko dari adanya arus tadi, apabila arus bocornya itu lebih dari 270 miliampere, maka dia bisa memercikkan api seperti ini. Sehingga nanti instalasi listrik itu perlu diproteksi dengan ELCB dengan arus settingan 300 miliampere. Nah, yang kedua itu adalah tentang resiko arus listrik yang mengalir ke tubuh manusia jika I lebih besar dari 30 miliampere. Nah, ini cukup membahayakan. Dan yang ketiga itu bisa merusakkan peralatan-peralatan di sini. Maka peralatan yang mengalir arus sisa itu dapat mengalami kerusakan. Nah, ini kalau kita lihat ya, pengaruh arus listrik yang mengalir pada manusia. Di sini ada beberapa zona. Zona 1 itu tidak terasa, zona 2 itu mulai terasa, zona 3 itu akan merubah konstruksi otot, dan ada zona 4 yang mungkin akan menyebabkan bahaya bagi jantung ya, dan bagi tubuh yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini besarnya arus, lamanya arus mengalir itu dalam waktu T ya. Ini adalah waktu milisecond, yang ini adalah miliampere. Sehingga nanti di sini kita bisa menghitung berapa nanti batasannya di sini supaya nanti tidak mengganggu dari manusia. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya. Maka di sini ada titik B di sini ya. Ada di sini. Dan ada di sini. Nah, sehingga nanti setting dari peralatan ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker, ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker. Jadi nanti kalau ada
bahaya sentuhan secara langsung, maka di sini ELCB nanti akan memerintahkan circuit breaker untuk trip. Nah, berapa settingannya di sini kita bisa lihat pada kurva di sini. Jadi pada C1 tidak ada gangguan jantung di sini ya. C2 itu kemungkinan gangguan jantung, C3 50% kemungkinan gangguan jantung. Sehingga nanti di sini bisa kita lihat berapa setting arusnya dan berapa waktunya agar nanti ini tidak membahayakan manusia. Nah, ini untuk area tadi dan pengaruh fisiologisnya. Ini adalah keterangannya aja, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ada beberapa daerah-daerah ya dari efek arus listrik ini untuk khusus arus bolak-balik dengan frekuensi 50 atau 60 Hz yang melalui tubuh manusia. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk ini 30 sampai 15 sampai 30 itu kontraksi seperti kejang pada lengan ya, sulit bernafas dan lain sebagainya. Yang pada titik ini sudah mulai begini. Nah, sehingga nanti settingnya nanti kita mengacu pada arusnya di sini. Lamanya nanti kita mengacu pada grafik yang ada di sini. Nah, bagaimana cara melakukan pengamanan terhadap sentuhan langsung? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama dapat dilakukan dengan mencegah ya, bagian bertegangan tidak tersentuh oleh manusia. Caranya bagaimana? Ya, cara pertama adalah isolasi semua bagian yang bertegangan. Jadi manusia menyentuh tidak masalah. Yang kedua, kita pasang pembatas atau selungkup, pelindung, sehingga kita nggak bisa menyentuh bagian yang bertegangan. Contoh kalau ada alat ya kita kasih tutup supaya nanti kita nggak menyentuh alatnya langsung. Yang berikutnya, instalasi bagian yang bertegangan dijauhkan dari jangkauan supaya nanti kita tidak menyentuhnya. Seperti contoh kulkas yang berbahaya itu kan yang bagian belakang itu. Maka kita nggak usah nyentuh yang bagian belakangnya. Kalau mau nyentuh bagian belakang itu stop kontaknya kita cabut. Televisi itu yang berbahaya bagian belakang. Maka kita jangan menyentuh bagian belakangnya. AC juga demikian. Komputer juga demikian. Nah yang berikutnya, menggunakan tegangan aman. Kalau kita ingin kesetrum tidak apa-apa ya gunakan tegangan aman. Atau tegangan yang sangat rendah. Kurang dari 50 volt. Kalau dalam kondisi lembab itu kurang dari 25 volt. Sangat aman. Kesetrum tidak apa-apa. Kesetrum tegangan 25 volt. Insya Allah aman. Yang berikutnya, ini kita pasang pengaman ELCB. Nah insya Allah nanti dengan pemasangan ELCB apabila kita memegang baik sengaja maupun tidak sengaja bagian yang bertegangan, maka circuit breaker-nya akan trip. Bukan orangnya yang mati, tetapi yang trip adalah circuit breaker-nya. Nah syarat untuk pengaman dengan menggunakan ELCB atau otomatis ini ya, maka semua rangka dan bagian kondusif yang dapat dijangkau harus saling dihubungkan dan dibumikan. Sehingga nanti kita perlu sistem pentanahannya seperti apa. Nanti kita bahas sistem pentanahannya. Jadi syaratnya ini. Bagian konduktif terbuka yang secara simultan dapat dijangkau harus disambungkan ke sistem pentanahan yang sama baiknya baik secara sendiri maupun kelompok. Ini bagian konduktif terbuka itu artinya adalah bodi peralatan atau frame. Jadi bodi peralatannya. Nah syarat yang kedua adalah pemutus rangkaian dengan memutuskan secara otomatis bagian instalasi yang mengalami gangguan isolasi. Sehingga manusia terhindar dari tegangan sentuh dalam jangka waktu yang membahayakan. Dia boleh menyentuh tapi waktunya terbatas. Nah semakin besar tegangan sentuhnya, waktunya semakin cepat. Kalau tegangannya nggak terlalu besar, boleh lebih lama. Nah, di sini kita membahas tentang perlunya pentanahan pada tegangan rendah. Yang utama tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk mencegah tegangan kejut listrik. Jangan sampai nanti kita mengalami kesetrum seperti ini. Ini adalah bahaya shock.
kejut listrik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua adalah mencegah terjadinya kebakaran yang diakibatkan oleh listrik. Ini listrik itu sering sekali dikambing hitamkan. Apabila terjadi kebakaran, biasanya penyebabnya apa? Listrik. Karena listrik itu tidak punya perasaan, maka ya menurut aja. Maka Anda sebagai calon ahli di bidang elektrikal ya harus paham tentang ini. Jangan sampai nanti instalasi listrik itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Dan yang ketiga adalah mencegah terjadinya ketidakstabilan tegangan. Apabila terjadi gangguan, maka tegangan itu tidak stabil. Dia bisa bergeser, ya, bisa naik, yang menyebabkan nanti merusak dari isolasi. Sehingga nanti dengan pentanahan yang baik, tegangan yang tidak stabil ini nanti dapat kita hindari. Nah, sekarang kita bahas aturan umum yang dikeluarkan oleh IEC 364 atau 312 tentang pentanahan tegangan rendah. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa macam pentanahan tegangan rendah. Nah, pentanahan tegangan rendah itu diatur oleh IEC dengan menggunakan kombinasi dari dua huruf ini. Ini huruf pertama itu bisa T, bisa I. Huruf kedua bisa T, bisa N. Nah, huruf pertama itu bisa T atau I. Kalau T artinya apa? T itu artinya tera. Ini bahasa Prancis. Tera, tera itu artinya bumi atau tanah atau ground. Jadi sama saja. Tanah, bumi, ground. Grounding sama earthing sama. Walaupun ada yang membedakan. Kalau grounding itu untuk titik netral, kalau earthing untuk peralatan. Tapi sebenarnya ini sama, itu hanya istilah. Grounding itu lebih banyak digunakan oleh Amerika. Earthing itu digunakan oleh Inggris. Sama-sama bahasa Inggris, tapi Inggris Amerika dan Inggrisnya England atau Great Britain itu beda. Bisa difahami ya ini? Tapi kalau Anda mau membedakan, grounding itu untuk titik netral, earthing itu untuk bodi peralatan, boleh saja. Kalau mau disamakan juga tidak masalah. Yang penting Anda paham. Nah, sebenarnya pentanahan ini berasal dari bahasa mana? Ini bahasa Prancis, artinya tera. Tera itu artinya tanah. Nah, huruf pertama itu yang pertama adalah huruf T. Artinya apa? Kalau huruf pertamanya T itu artinya sambungan langsung titik netral ke tanah. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, pentanahan, metode pentanahan itu ada yang pertama pentanahan langsung, yang kedua pentanahan melalui resistor atau tidak langsung. Jadi intinya ada dua, pentanahan langsung dan pentanahan tidak langsung. Nah, pentanahan yang tidak langsung nanti bisa pakai resistor, bisa pakai reaktor, bisa pakai kumparan Peterson dan lain sebagainya. Itu yang tidak langsung. Nah, kalau di sini huruf pertamanya T itu artinya sambungan langsung titik netral ke tanah. Jadi tidak melalui impedans. Kalau I itu artinya adalah isolated. Isolated itu artinya tidak ditanahkan atau tidak dibumikan. Atau bisa juga dibumikan melalui impedan. Jadi yang nama kalau depannya I bisa tidak ditanahkan. Kalau tidak ditanahkan berarti mengambang bisa juga pakai delta. Nah, sekarang kita bahas yang huruf kedua. Huruf kedua ada dua, yaitu T dan N. Kalau T berarti bagian konduktif terbuka atau bodinya itu langsung dihubungkan ke tanah. Tapi kalau N itu bagian konduktif terbuka itu dihubungkan ke suplai yang ditanahkan melalui kabel netral yang ditanahkan atau melalui kabel ground. Nah, nanti khusus untuk TN, di sini kan ada TT, TN, IT. Khusus untuk TN di sini itu nanti ada tambahan yaitu ada TNS dan TNC. TNS itu adalah kawat tanah dan kawat ground, ya, kawat netral dan kawat groundnya terpisah. Kalau TNC itu artinya combine, kawat tanah dan kawat netral digabung jadi satu. Kalau belum paham di sini nanti saya jelaskan.
Ini penjelasan huruf pertama. Jadi huruf pertama tadi ya, ini adalah di sisi sumber. Ini trafo, nah trafonya ini ditanahkan secara langsung. Ini yang namanya T. Kalau yang I, isolated, itu tidak ditanahkan. Atau juga bisa ditanahkan dengan menggunakan impedan yang sangat tinggi. Jadi ada dua, isolated dan tera. Tera itu ditanahkan secara langsung, ini tanpa impedans. Kalau yang ini bisa tidak ditanahkan, bisa ditanahkan melalui impedansi. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, huruf kedua itu adalah menyatakan bodi peralatan. Ini BKT, bagian konduktif terbuka. Ini bagian konduktif terbuka. Ini bodi peralatan, motor, tadi ada kulkas, ada mesin cuci, dan lain sebagainya. Kalau di sini dia ditanahkan langsung, itu berarti hurufnya T. Kalau ditanahkan melalui kabel netral di sini atau kabel ground, itu berarti di sini hurufnya adalah N. Nah, sehingga dari itu tadi ya, nanti ada beberapa sistem pentanahan. Nah, ini untuk simbolnya, ini untuk netralnya pakai simbol seperti ini untuk gambar tekniknya nanti. Anda sudah mengambil mata kuliah gambar teknik. Kemarin sudah saya kasih tugas ya, bagaimana cara menggambar instalasi listrik, bagaimana menggambar fase, menggambar netral, menggambar ground, menggambar saklar, menggambar pembangkit, menggambar motor, menggambar MCB, menggambar fuse, dan menggambar komponen-komponen elektrikal yang lain. Tanpa gambar listrik ya, Anda nggak bisa memahami materi-materi di bidang elektrikal. Nah, untuk gambar listrik nanti kita menggunakan standarnya ada dua, IEC dan ANSI. Ini yang banyak dipakai. Nah, di Indonesia seringkali menggunakan IEC. Nah, sekarang kita bahas jenis untuk pentanahannya. Jadi ada beberapa pentanahan. Yang pertama sistem IT. IT. I itu isolated ya. Nah, isolated itu bisa tidak ditanahkan, bisa ditanahkan melalui impedansi di sini. Netralnya bisa didistribusikan, bisa tidak. Jadi semua bagian bertegangan itu diisolasi dari tanah. Jadi yang bertegangan ini L1, L2, L3 itu diisolasi dari tanah. Titik netral ditanahkan melalui impedansi. Nah, bagian konduktif terbuka atau bodi peralatan itu ditanahkan langsung. Jadi kalau kita punya motor, ya bodinya langsung digroundkan. Kulkas nanti bodinya langsung digroundkan. Mesin cuci bodinya langsung digroundkan. Berarti nanti kita pakai jenis IT. Ini mohon maaf, ini harusnya I ya, bukan T ya. Ini salah tulis. Isolated Tera. Ini I ya. Nah, konsekuensi dari pentanahan jenis IT, maka kalau ada gangguan isolasi, nah ini misalkan gangguan isolasi seperti ini. Ini ada gangguan isolasi. Jadi misalkan ini kabel dari peralatan itu nyentuh ke bodi motor. Nah, ini masalah kan? Konsekuensi kalau ada gangguan isolasi seperti ini. Karena di sini sistemnya ditanahkan atau tidak ditanahkan atau melalui impedans, maka di sini arus gangguannya kecil. IF-nya kecil. Kalau IF-nya kecil, maka gangguan ini sangat sulit untuk dideteksi. Maka ini untuk peralatan proteksinya agak susah kerjanya. Nah, oleh karena itu di sini ya nanti ada konsekuensi. Kalau ada deteksi gangguan, ya nanti lokasinya di mana? Ini agak sulit. Maka dari itu di sini perlu ada injeksi arus untuk mengetahui apakah di sini terganggu atau tidak. Misalkan di sini kita injeksi arus. Oh, ternyata ada gangguan di sini. Di sini diinjeksi, tidak ada. Di sini nanti dikalibrasi. Nah, sehingga nanti ribet untuk urusan peralatan proteksi. Jadi sistem IT itu nanti ribet untuk mendeteksi gangguan lokasinya. Nah, ini adalah gangguan apabila sistem IT
kawat netralnya tidak didistribusikan. Nah, ini agak ribet juga. Ini ada gangguan. Ini kalau nanti kawat netralnya didistribusikan. Ini kawat netralnya ikut 1, 2, 3 itu fase, ini netralnya didistribusikan. Nah, ini kalau ada gangguan nanti seperti ini, ya. Nah, oleh karena itu nanti perlu ada pembatasan untuk surja atau impulsnya. Jadi di sini perlu ada pembatasan untuk impuls. Kaitannya nanti dengan luas penampang kawat untuk pembatas surjanya. Jadi di sini sudah ada untuk daya sebesar ini, ya ini tabelnya, maka ini adalah untuk ukuran penghantarnya. Maka di sini untuk ukuran penghantar netralnya untuk yang jenis IT tidak boleh sembarangan. Harus dihitung dengan benar agar dia mampu untuk menahan gangguan. Nah, ini adalah untuk pembatasan surjanya. Jadi ada nilai ambang batas untuk tegangan surjanya, untuk tegangan flashover, ya. Ini adalah V harus kurang dari tegangan flashover. Maka di sini R-nya sangat tinggi, ya, lebih besar dari 1 mega, sehingga I-nya sangat rendah. Nah, di sini adalah untuk impedansi tinggi, di sini nanti kalau untuk impedansi rendah di sini. Berapa nanti nilai R dan nilai V-nya? Agar nanti ya dia tidak menimbulkan terjadinya flashover tadi. Nah, berikutnya karena kawat netral itu akan dialiri oleh arus gangguan, sehingga di sini perlu ada pengawan kawat netral. Sehingga nanti kalau sistem IT di sini ya, pemutusnya itu nanti tidak sekedar fase saja, tetapi netral juga nanti diproteksi. Nah, berapa kapasitasnya nanti kita bisa lihat di sini. Sehingga nanti netralnya diproteksi di sisi sumber. Ini agak ribet untuk sistem IT ya. Nah, sekarang kita lihat untuk, ini salah tulis, mohon maaf, ini IT ya. Jadi ini adalah untuk tegangan normal ya. Tegangan nominal instalasinya, ini waktu pemutusannya untuk netral yang tidak didistribusikan, dan ini adalah waktu apabila nanti netralnya didistribusikan. Kalau tegangannya kecil ya nanti waktunya bisa lama. Tapi kalau tegangannya tinggi ya waktunya sangat cepat. Baik untuk netral yang tidak didistribusikan maupun netral yang terdistribusikan. Nah, keuntungan dan kerugiannya apa kalau kita menggunakan IT? Yang pertama, pasokan listrik tidak putus walaupun terjadi gangguan. Ini tidak putus. Jadi kelebihan dari sistem IT adalah apabila terjadi gangguan maka ya tetap jalan terus. Tidak terjadi putus ya. Yang kedua kelebihannya adalah mengurangi intensitas gangguan sehingga mengurangi resikonya terjadi api, ledakan dan kebakaran. Kenapa? Karena fokusnya nanti di isolasi yang bagus. Tapi ruginya kalau sampai ada kejadian gangguan itu nanti deteksinya sangat sulit. Tadi ya harus pakai injeksi arus dicek gitu ya. Yang terganggu yang daerah mana? Karena tidak putus. Nah, ini biayanya mahal untuk pengamanan netral. Tadi agak sulit di sini. Dan metodenya rumit dibanding dengan yang biasa. Nah, ini pilihan ya. Mau pakai IT atau mau pakai TT atau mau pakai TN, itu pilihan. Nah, sekarang kita bahas yang TT. Nah, yang TT itu berbeda dengan IT. Kalau IT tadi tidak ditanahkan atau ditanahkan melalui impedan, kalau TT dia ditanahkan secara langsung di sisi sumber. Dan di sisi peralatannya dia ditanahkan secara langsung pula di sini. Jadi sumbernya ditanahkan langsung dan alatnya ditanahkan secara langsung, tetapi ini tidak menjadi satu. Jadi ini kehubung ke tanah sendiri, ini kehubung ke tanah sendiri. Nah, sehingga kalau ada arus gangguan, besarnya itu sebesar ini. Yaitu sebesar UT. UT itu adalah
tegangan gangguannya dibagi dengan Rn, Rn itu resistansi saluran, ditambah dengan ZL impedansi saluran, dan ditambah dengan Zn, yaitu adalah impedansi tanahnya. Zn nanti di sini nih. Nah, Rn ini. Jadi nanti berapa impedansinya? Sehingga untuk persyaratan kemarin pentanahan itu adalah 5 ohm. Paling tinggi. Sehingga nanti arus gangguannya ya sebesar ini tadi. Ini ditambah ini tambah itu. Nah, sehingga nanti kalau untuk sistem TT itu nanti apabila dipasang RCD atau ELCB, jadi ini sama ya. RCD itu sama dengan ELCB, itu hanya istilah. Ada istilahnya GFCI, Ground Fault Current Interrupter. Nah, maka di sini nilai nominal arus operasi dari RCD ini adalah UT dibagi dengan RA. RA itu adalah jumlah resistensi elektroda bumi dan resistensi groundnya. Sedangkan UT-nya itu adalah batasan tegangan amannya. Sehingga nanti arus gangguannya kita bisa hitung di sini. Batasan tegangan aman itu adalah RA yang ada di sini dikalikan dengan IAN. Jadi UT tegangan aman sama dengan RA dikalikan I delta N. Sehingga nanti ini bisa kita setting ya berapa nilai arusnya ya supaya nanti yang aman ini berapa. Agar nanti apabila ada orang yang kena sentuhan langsung tidak membahayakan. Nah, ini prinsip kerja dari RCD atau ELCD pada sistem TT. Jadi nanti arus yang melalui pada toroida ini ya itu sebesar ini ya, penjumlahan dari arus I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Sehingga di sini nanti kita bisa lihat vektornya. Nah, pada saat terjadi gangguan, maka arusnya yang mengalir di sini. I1 tambah I2 tambah I3 ditambah I4. Sama dengan I gangguannya itu. Nah, sehingga di sini nanti yang akan dideteksi. Nah, keuntungan kita menggunakan sistem TT yaitu yang pertama sederhana. Yang kedua membatasi intensitas gangguan sehingga mengurangi resiko api listrik, ya, ledakan dan kebakaran. Kerugiannya adalah pemutusan instalasi listrik secara menyeluruh atau sebagian. Jadi kalau ada gangguan ya putus. Yang kedua kerugian waktu pada saat deteksi adanya gangguan. Ini kalau kita menggunakan TT. Nah sekarang kita bahas yang terakhir yaitu ada TN. TN ada dua yaitu TNC dan TNS. Sekarang kita bahas yang TNC. Jadi kalau yang TN itu kita lihat di sini ya. TN di sini kita perhatikan dari sisi sumber ditanahkan secara langsung. Dari sisi peralatannya itu ditanahkan melalui kabel ground. Nah, untuk TNC itu antara netral dan ground itu jadi satu. Ini netral dan ground jadi satu. Sehingga nanti di sini untuk instalasinya kita bisa lihat. Ini untuk fasenya. Ini untuk fase fase 1, fase 2, fase 3. Nah, ground sama netralnya jadi satu seperti ini dihubungkan pada kabel yang sama. Atau juga di sini netralnya tidak ini ya kita langsung aja groundnya di sini. Ini adalah untuk sistem TN. Nah, sedangkan untuk TNS, S itu artinya spirited, kalau C itu artinya combine. Nah, kalau yang spirited itu antara netral dan ground atau PE itu dipisah. Jadi ini instalasinya kalau 3 fase ada 5 kabel gitu ya. Kalau yang ini kan tadi ada 4 kabel. Kalau yang 1 fase ground sama netral digabung jadi ada 2 kabel. Kalau yang sistem TNS itu yang 1 fase-nya ada 3 kabel. Nah, ini yang banyak dipakai di Indonesia. Jadi titik netralnya ditanahkan secara langsung.
kawat netral dan kawat groundnya dipisah, ini ya, dipisah. Ini adalah R, S, T, ini netral, ini ground. Nah, bodi peralatan itu ditanahkan tidak langsung ke tanah, tetapi melalui kabel ground. Ini ditanahkannya melalui kabel ground. Seperti stop kontak itu isinya 3 kalau yang satu fase. Kalau mesin cuci itu kabelnya ada 3. Nah, yang satu itu untuk dihubungkan dengan ground. Nah, di sini kita bisa lihat kondisi trip RCCD pada sistem TNC dan TNS. Ini adalah sistem TNC, ini sistem TNS. Jadi nanti di sini untuk kalkulasi panjang kawat maksimumnya kita bisa lihat di sini dengan persamaan ini. Berapa nanti arus maksimumnya dengan penurunan tegangan sebesar 20%, sehingga di sini dikalikan dengan 0,8. Nah, di sini berapa untuk minimumnya kita bisa hitung ya. Ini rumusnya secara detail ya. ID sama dengan 0,8 kali U0 dibagi dengan RPH plus RPE dan netral. Sehingga nanti di sini kita bisa lihat berapa panjang minim maksimalnya. Ya, kita panjang maksimalnya kita bisa hitung dengan rumus ini. 0,8 kali U0 kali S fase dibagi dengan rho kali 1 tambah M dikalikan dengan I. Ya. Sehingga nanti kita bisa dapatkan rumus ini. Untuk menghitung berapa panjang maksimalnya. Panjang kawat maksimal yang bisa kita gunakan. Nah, untuk waktu pemutusannya nanti kita menggunakan ya untuk tegangan 50 volt di sini. Tergantung dari tegangan amannya di sini. Waktu pemutusannya semakin besar tegangan nanti arus pemutusannya semakin cepat. Kalau untuk tegangan 25 volt ya sama ya di sini pakai tabel yang ada di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya untuk keuntungan dan kerugian dari sistem pentanahan menggunakan jenis TN. Yang pertama sederhana, hanya peralatan yang terganggu aja yang dimatikan, deteksi gangguannya lebih mudah. Tapi ini ada kerugiannya. Kerugiannya kalau ada gangguan isolasi itu akan diubah menjadi gangguan hubung singkat. Ya, akibatnya apa? Karena ada peralatan proteksi, maka peralatan itu akan mati. Sehingga perlu diperhatikan nanti apabila menggunakan peralatan otomatis. Jangan sampai nanti putus nyambung terus-menerus. Nah, ini adalah beberapa penjelasan mengenai pentanahan instalasi listrik untuk tegangan rendah. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.